Selamat siang rekan-rekan, ketemu lagi dengan Yasmin dari Respon. Kita akan bahas atau ngobrol beberapa isu yang menyangkut dengan ketahanan ekonomi dan segala sebagainya. Sedikit agak masuk ke ilmiah, walaupun saya ya konten sana sini saja yang saya rangkum dan saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian supaya tidak bias menanggapi atau menyerap pembicaraan dunia maya ini kan sekarang ini medsos dikuasai juga oleh orang-orang yang tidak punya niat baik terhadap negara ini, termasuk seperti media seperti Tempo dan sebagainya, kadang-kadang melenceng ke sana sini ya kita maklum karena memang ada misi-misi tertentu mungkin saja seperti itu, tapi itu urusan mereka lah ya. Tapi yang pasti kita sebagai warga negara Indonesia tidak boleh ikut-ikutan terus malah membuat runyam lebih dalam lagi terhadap negara ini. Kita lihat ya soal APBN ya, soal ketahanan fundamental kita di ekonomi. Saya coba membaca, mengambil beberapa angka, bisa saja harus validasi lebih dalam. Tapi paling tidak ini saya sampaikan untuk rekan-rekan supaya tidak sembarang menerima apapun yang disampaikan mereka. Jadi secara fundamental ekonomi kita memang kuat. Gitu. Kalau kita lihat dari segi pajak, ya memang penerimaan bukan turun malah naik 20,4% dibandingkan dengan tahun lalu sampai bulan April. Belanja kita memang ada kenaikan menjadi 800 sekian triliun dikurangi penerimaan pajak, jadi ada defisit kira-kira 240 atau 258, saya belum dapat angka pastinya, tapi paling tidak memang ada penambahan karena ada MBG ya. Jadi itu yang menambah porsi belanja lebih besar pada tahun ini. Itu tidak bisa ditutupi karena memang MBG sampai hari ini satu kuartal itu sudah 28 triliun. Jadi rata-rata menyerap 7 triliun. Karena MBG seperti yang kita ketahui, walaupun tidak dijawab, tapi kalau dari pengeluaran pembayaran itu, saya pikir pemerintah sudah mulai mengerem. Jadi Pak Prabowo mungkin sudah mendengar masukan sehingga perlu kehati-hatian tentang MBG ini. Tidak di stop tapi dievaluasi seperti masukan kita sebelumnya. Jadi program ini baik tapi eksekusinya juga harus baik gitu kan. Itu kan masalah. Jadi kembali lagi terhadap penerimaan, rasio kita, defisit kita ya kalau tahun lalu itu sampai April 0,98, sekarang bisa 1%. Defisit anggarannya seperti itu kan sudah kita tahu lah, budget yang disetujui oleh undang-undang 3% dari PDB kan gitu. Jadi masih terkontrol. Nah, yang lain-lain ya pasti soal besarnya utang yang selalu diributin, kita punya utang sekian nanti seolah-olah sampai anak cucu dan sebagainya. Memang kita pernah terima kwitansi suruh bayar utang, enggak juga kan. Ya itu memang neraca perdagangannya negara. Jadi nggak usah ribut ke sana. Terus kemarin ada misbakun soal pajak dan sebagainya. DPR mengusulkan pajak harus, ya memang kita tax ratio kita paling rendah di Asia. Artinya kita sebagai pembayar pajak itu masih kecil dibandingin Vietnam, dibandingin Malaysia, Thailand. Thailand mungkin sudah 14%. Kita baru di 9,7 atau 9,8%. Jadi memang ada potensi pajak untuk dikembangkan. Cuma karena drive-nya belum sampai ke sana, sehingga kita masih ketinggalan. Bukan berarti kita terus anti bayar pajak, nggak bisa juga, karena bagaimanapun ya kita memang harus bayar pajak sebagai warga negara. Saya pembayar pajak yang aktif dan tertib saya, karena ada usaha sehingga ada PPh badan, ada PPh pribadi dan sebagainya, itu saya keluarkan. Nah kalau nggak, Indonesia negara ini mau hidup soal ada istilah mereka ngapain bayar di korupsi. Kalau Anda nggak bayar, Anda yang korupsi.